Jason, selamat datang di podcast The Perspective Alumni. Pada kesempatan hari ini, boleh tepuk tangan dulu. Pada kesempatan hari ini bertepatan dengan Hari Pajak Nasional. Bertepatan dengan episode 1 The Perspective Alumni nih. Boleh tepuk tangan lagi? Nah, kalau ngomongin tentang pajak, ada salah satu program studi di Universitas Pembangunan Jaya yang relate banget dengan pajak. Ada yang tahu apa? Iya benar, sipil. Salah dong. Program studi akuntansi yang terkenal dengan menjebolkan banyak alumni-alumni yang keren-keren banget. Ya, sama kayak alumni yang bakalan ngobrol sama kita saat ini. Ada siapa? Bener, ada Esther Tri Utami. Halo Esther. Halo Kak Salam Sentia, salam kenal. kenal. Esther udah makan? Belum kebetulan. Masih pagi ya, nanti kita makan bareng. Iya. Esther, biar teman-teman yang nonton bisa kenal lebih dalam tentang Esther, boleh gak sih kamu ceritain dulu latar belakang pendidikan kamu seperti apa? Kalau aku sendiri, aku itu alumni Prodi Akuntansi dari Universitas Pembangunan Jaya yang lulus di tahun 2024 kemarin. Selama kuliah aku ada relate nih sama pajak karena aku sendiri juga aktif menjadi relawan pajak di tax center kita. Dan untuk aktivitas saat ini aku bekerja full time di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia, Ernst & Young, dan bekerjanya di bagian finance. Wow, Gitu sih, Kak. baru lulus 2024. Iya. Dan sekarang di pertengahan 2025 sudah bekerja di EY. Iya. Salah satu perusahaan audit terbesar di Indonesia ya. Big Four ya, multinasional. Keren banget. Udah berapa lama di EY? Di EY sekarang ini jalan 1 tahun lebih, sekitar 1 tahun 3 bulan sih Kak. Oh jadi pas lulus langsung kerja Iya. di EY. Wow, keren banget. Nah ngomongin hari pajak nih, Esther, ada gak sih makna tersendiri terkait hari pajak? Apalagi kamu pernah berkecimpung ya di tax centernya UPJ. Kalau menurut aku sih hari pajak sebenarnya bukan hanya dari personal aku, cuma untuk orang-orang sih menurut aku lebih kayak momen untuk kita menjadi lebih aware tentang isu-isu perpajakan, khususnya yang relate nih sama kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita bekerja sebagai karyawan ya, apa sih sebenarnya pajak penghasilan itu dipakainya untuk apa, atau misal kita belanja, kita bayar PPN sebagainya. Menurut aku kayak gitu sih, lebih aware aja mengenai apa sih manfaatnya pajak juga dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita jalanin gitu. Menarik ya. Oh, Esther, sebelum kita ngomongin lebih lanjut terkait karir kamu, aku jadi penasaran. Gimana sih pajak itu diajarkan pas kamu lagi kuliah? Nih kamu berarti kan kuliah ketemu sama Bu Fitri, Iya. sama Bu Irma, sama Iya. Pak Farhan. Gimana tuh proses perkuliahan tentang pajak? Kalau di UPJ, kelas perpajakan kita tuh ada 2 tahap Kak. Ada yang kayak kelas basicnya, perpajakan 1 dan perpajakan 2. Dan semuanya itu kalau menurut aku oke sih karena menggabungkan antara teori dan juga praktiknya gitu. Untuk di dasarnya tuh kita diajarinnya memang lebih banyak teori karena biar kita lebih paham kan kita mau belajar apa. Tapi nanti kalau udah masuk kelas perpajakan 2, itu nanti kita juga diajarin kayak gimana sih aplikasinya, terus kita juga ikut kuliah umum dari praktisi. Lalu kalau di UPJ juga kita di-encourage nih untuk ikut relawan pajak tadi yang bisa nambah soft skill kita juga dan hard skill kita dalam isu-isu perpajakan. Dan kayak nambah gitu, poin Kak. JSDP pastinya. Iya betul. Untuk di tahap akhir perkuliahan juga setahu aku sih, termasuk aku sendiri, banyak dari kita yang ikut program brevet Kak. Brevet itu semacam sertifikasi perpajakan. Isinya tuh sebenarnya kurang lebih sama mengenai pajak-pajak apa aja, perhitungannya gimana. Cuma menurut aku itu lebih dalam dan oke sih untuk dimiliki oleh teman-teman akuntansi. Oh, Gitu. kalau misalnya aku lihat ya, berarti Esther, kamu itu udah dibekali dengan basic pajak 1. Itu teori ya berarti ya? Iya, kebanyakan teori. Kebanyakan teori, dilandasin dulu tuh pengetahuan-pengetahuannya. Iya, Terus betul. dilanjutkan dengan perpajakan 2. Iya. Di mata kuliah itu ingat gak sih itu dosennya siapa? Kalau dulu aku dosennya sama Bu Agustin Kak. Oh, Bu Agustin. Iya. Keren tuh pasti. Nah, kalau misalnya ngomongin, udah tadi kamu udah cerita tuh, oh Kak kita ada sertifikasinya, kita juga terjun langsung. Menurut kamu di UPJ ini kalau ngomongin pajak lebih banyak teori atau praktikal? Seimbang Kak. Seimbang Bisa ya? dibilang seimbang. Karena
ngomongin teori di kampus, di kelas itu seru sama dosen-dosennya, apalagi setara Bu Agustin. Ngomongin pajak secara praktikal juga UPJ menyediakan. Karena kalau dari dosen pajaknya sendiri itu juga setahu aku ada pernah jadi praktisi juga Kak. Jadi kalau misalnya kita ada studi kasus, semuanya juga tetap relate dengan hal-hal yang berbau praktik gitu ketika kita nantinya terjun langsung. Nah sebagai lulusan akuntansi nih, kamu ngelihat peran lulusan akuntansi itu kayak gimana sih di dunia pajak ini? Agak susah ya pertanyaannya. Apalagi kan banyak ya sistem-sistem perpajakan yang diperbarui per 2024 kemarin. Kalau menurut aku sebagai lulusan akuntansi pasti kan kita jadi orang yang tanda kutip paling expert ya dalam bidang tersebut dibandingkan dengan orang-orang yang non akuntansi, non keuangan gitu. Menurut aku untuk lulusan akuntansi pastinya lebih paham mengenai regulasi-regulasi yang ada dan lebih bisa beradaptasi sih dengan regulasi yang baru. Seperti yang kita tahu, pajak itu kan sangat dinamis ya, kayak ada aja gitu gebrakannya. Itu dia. Jadi kayak ya itulah orang akuntansi lah yang menjadi pionir gitu untuk memahami gimana cara melaksanakannya dengan baik. Gitu sih Kak. Sebagai lulusan di akuntansi, kamu kan pernah jadi mahasiswa pastinya ya. Ngeliat gak sih mahasiswa tuh punya gak sih minat dari perpajakan gitu? Kalau yang aku lihat sih lumayan gede ya Kak. Kenapa? Karena lebih cenderung untuk lihat peluang karir ke depannya ini lumayan gede. Dan banyak juga orang-orang yang ngomongin kayak kalau misalnya kerja jadi di bagian pajak tuh gajinya gede juga. Banyak bener tuh kayak pemikirannya kayak bener gitu. Bener gak tapi? Benar. Itu poinnya benar. Iya, jadi menurut aku itu sih lebih ke peluangnya ada, opportunity-nya besar, reward-nya juga oke gitu. Oke, jadi menurut kamu di belakang layar akuntansi itu udah harus yang paling tahu nih, ya kan? Karena pionir. Iya betul. Di bidang pajak. Tapi terlebih dari itu reward yang disediakan juga sebanding. Iya. Gitu ya. Jadi menurut kamu peluangnya besar. Iya betul. Apalagi di Indonesia. Dan untuk fresh graduate misalnya, gimana peluangnya? Kalau untuk fresh graduate, kalau menurut aku bisa mulai dicoba dari kayak misal kita ikut lamar-lamar apply posisi di finance, accounting, tax sebagai basicnya dulu supaya kita lebih paham penerapannya di dunia kerja tuh kayak gimana. Terus nanti kalau misalnya emang kita udah punya pengalaman bisa nih nyoba yang bidang yang lain, misalnya kita mau masuk ke consulting jadi konsultan pajak. Karena dari konsultan pajak juga masih banyak sih peluang-peluang kerja lain, seperti aku kasih contoh salah satunya itu kayak misal ada yang bahas tentang transfer pricing, terus ada juga tax consultant yang khusus untuk bidang apa. Menurut aku kayak gitu sih Kak, bisa dimulai dari yang basic dulu, yang general. Nanti kalau misalnya kita udah lebih udah ada pengalaman, kita bisa terjun nih ke bidang yang lebih spesifik di pajak itu sendiri. Atau mungkin sampai kalau kita mau jadi regulator gitu, kerja di kementerian, who knows. Amin. Gitu selalu sih, diaminkan hal-hal yang baik. Iya. Nah, pasti Jason di sini juga penasaran. Gimana sih penerapan pengalaman kamu selama tadi itu ada basic pajak 1, terus perpajakan 2 di kampus, apalagi terjun langsung ke tax center. Gimana menyesuaikan pengalaman antara di bangku kuliah dan juga di tempat kerja? Ada nggak yang kayak pas di tempat kerja, aduh tiba-tiba ini yang waktu diajarin sama Bu Agustina nih? Ada nggak pengalaman lucu atau menarik gitu? Sebenarnya aku tidak yang kayak langsung bekerja di bagian pajaknya banget. Cuma memang posisi aku di finance ada relate-nya sedikit dengan perpajakan. Kalau di aku sendiri lebih kayak review perhitungan pajaknya udah benar belum ketika kita membayarkan sesuatu ke pihak lain gitu. Kalau untuk ditanya ada yang beda nggak atau implementasinya gimana, sebenarnya kalau dari aku cukup sih Kak, cukup menjadi fondasi yang kuat untuk kita kerja. Karena kita udah tahu ada pajak apa aja, perhitungannya gimana, tarifnya gimana. Cuma mungkin perbedaannya lebih kayak setiap perusahaan kan punya cara kerjanya masing-masing. Terus juga ada regulasi-regulasi yang baru, paling mostly lama-lama kita learning by doing aja sih Kak. Kayak learning gitu. by doing. Nah, mengingat bahwa kamu baru lulus ya, 2024 dan sudah keterima kerja selama setahun, kira-kira menurut kamu prodi di akuntansi sekarang di UPJ cukup adaptif gak? Kalau tadi kalau kamu ngelihat kan bahwa Kak kita beda-beda
perusahaan nih beda-beda regulasinya, kita harus adaptif gitu. Nah menurut kamu di prodi akuntansi yang selama kamu kuliah sudah cukup adaptif dengan pergolakan yang tadi kita bincangkan atau enggak? Selama kuliah sih waktu itu belum ada ya kayak misal Cortex atau isu-isu pajak terbaru tuh belum ada. Cuma relate dari kita tuh kita bahas Kak, dari dosennya juga bahas kayak oh ada ini nih, ada ketentuan pajak apa yang terbaru. Waktu itu di tahun 2021 ada UU harmonisasi perpajakan. Kayak kita dijelasin bedanya apa dari UU yang sebelumnya, terus dampaknya apa, sebenarnya lebih kayak gitu. Jadi kita lebih update lah tentang regulasinya, walaupun memang akan terus berubah lagi nih ternyata selama kita udah lulus. Paling itu sih dari segi regulasi, dan sebenarnya secara mindset juga terbangun nih kalau kita tuh tetap perlu mempelajari hal-hal yang baru setelah keluar dari perkuliahan. Ya. Tapi kalau yang aku lihat itu berarti dosen-dosen di akuntansi itu cukup up to date ya? Iya. Walaupun nggak dimasukin ke mata kuliah, tapi itu dijadiin studi kasus waktu di kelas ya? Iya betul. Wow, seru banget. Siapa dosen yang paling favorit di prodi akuntansi? Dosen favoritnya sebenarnya bukan dosen pajak Kak, justru. Apa siapa dong? Aku Bu Irma sih. Oh sama lagi. Love Bu Irma. Oke. Nah kamu masih muda gak sih? Umur kamu berapa? Aku 20 something Kak kalau kata orang-orang. 20 something? Iya. 20 something. Oke, 20 something ya. Kayak udah di umur yang tidak disebutkan umurnya. Nah tapi kamu sadar kamu masih muda? Sadar. Ada gak sih pesan atau kesan untuk generasi penerus nanti, generasi muda seusia kamu tentang pajak? Karena kan makin banyak ya teman-teman Jayazen yang muda-muda kayak kita tapi kayak cuek-cuek aja sama pajak. Nah buat kamu yang memerangi pajak, bukan memerangi ya, apa namanya, yang ada bergulat di bidang pajak, ada gak sih pesan untuk generasi muda terkait pajak? Kalau misalnya pesan untuk teman-teman, paling kita harus harus tetap aware dan up to date dengan isu-isu pajak, walaupun misal kita bukan anak akuntansi gitu, karena sedikit banyak pajak itu akan berhubungan dengan kehidupan kita. Aku kasih contoh Kak. Dulu aku pas lagi di tax center gitu di relawan pajak, aku kan bantuin orang-orang kayak lapor SPT, bantuin dosen-dosen di sini semuanya lapor SPT gitu, teman-teman juga. Tapi ternyata tetap kayak ngerasa aneh gitu. Pas lulus, harus bikin NPWP nih ternyata sebelum kerja, jadi persyaratan. Terus kayak lapor SPT pertama kali, tetap feelingnya tuh beda. Dan ya gimana rasanya lapor SPT pertama kali? Bangga Kak. Bangga. Akhirnya ya kan? Akhirnya bisa lapor sendiri gitu. Ya menurut aku kita tahu sih hal-hal dasar seperti itu, karena akan membantu kita juga ke depannya. Dan tentunya teman-teman juga bisa lebih patuh dan sadar tentang apa sih manfaatnya pajak buat kita, kenapa kita harus bayar kayak gitu. Jadi jangan yang kayak bersikap bodoh amat gitu sih Kak. Kalau misalnya ngomongin tentang bodoh amat, memang menurut kamu sebagai lulusan akuntansi dan yang sudah berkecimpung di dunia pajak ini, kesadaran masyarakat terkait pajak tuh kayak gimana sih di Indonesia ya khususnya? Kalau aku baca-baca sih sebenarnya beberapa tahun belakangan itu kesadaran untuk kayak kita lapor pajak, untuk bayar pajak itu udah lebih baik. Setahu aku udah ada di angka sekitar 80% selama beberapa tahun ke belakang. Yang berarti kalau secara kita melihat udah lumayan oke nih. Cuma mungkin masih banyak sih Kak persepsi yang kurang bagus terkait dengan pajak di Indonesia. Kalau kita baca-baca di sosmed, misal ada yang bahas nanti uang pajaknya dikorupsi gitu-gitu. Terus ada juga yang salah memahami misal tentang pemotongan PPh dan sebagainya. Mungkin itu sih yang masih kurang disadari gitu. Terkait apapun uang yang akan dikemanakan, tapi itu kan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik gitu kan. Sebagai warga negara yang baik, kita bisa mensupport pembangunan di Indonesia dengan cara bayar pajak dan juga patuh untuk lapor ya. Lapor apa yang asetnya, apa pemasukannya gitu ya. Iya. Nah, sebagai anak muda tadi kamu sedikit menyinggung sih soal sosmed gitu. Melihat komen-komen di sosmed. Kamu sebagai anak muda aktif di sosial media?
Sosial media pribadi aja sih. Tapi ada nggak temen yang kayak aktif banget nih untuk kayak pajak, apalagi kalau misal bulan Maret kan udah mulai pajak tuh. Gimana? Kalau aku lihatnya justru lebih banyak konten-konten pajak tuh dari Instagram relawan pajak, Kak. Oh, ada. Iya, ada. Nama Instagramnya apa? Ada di Tax Center UPJ. Oke. Kalau belum berubah, jangan berubah. Bisa di follow ya teman-teman. Apa namanya? Center UPJ. Tax Center UPJ. Gimana literasinya? Kalau di situ sih ada mereka kayak update peraturan-peraturan terbaru. Terus ya informasi-informasi umum lah, Kak, supaya orang lebih tahu tentang pajak. Kayak sebagai contoh, apa ya yang terakhir aku agak lupa deh. Atau kamu pernah bikin konten ya waktu di Tax Center? Pernah sih dulu banget. Konten apa? Mostly konten-konten edukasi biasa, kayak waktu itu pernah bikin tentang perhitungan PPH. Perhitungan PPH itu seperti apa. Terus ada juga konten yang ngomongin tentang cara bayarnya, cara kita lapor. Terus sisanya paling konten-konten yang sifatnya untuk program atau event kita sih. Misal kita ada apa itu namanya? Kayak ada workshop. Workshop itu kita akan bikin infonya di Instagram, kita share. Jadi orang-orang tahu, oh di UPJ bisa nih ada pelatihan untuk lapor pajak, seperti itu. Kelihatan banget dulu kamu waktu kuliah aktif banget ya di Tax Center. Kamu sampai hafal workshopnya. Sebenarnya ini agak repot mengingatnya ya, karena udah agak lama. Setahun ya? Aku ikut awal-awal kuliah 2 tahun, jadi udah kayak 2 tahunan yang lalu sih. Wow, menarik banget. Jadi peluang untuk ikut Tax Center itu dibuka untuk bahkan sejak awal, mahasiswa sejak awal iya, ya, betul. Yang baru join pun itu dipersilakan untuk tetap belajar bareng-bareng. Iya, dan berarti malah ada dosennya syarat juga ya? kayak seneng banget nih kalau teman-teman bisa langsung ikutan jadi relawan pajak. Nanti bisa didistribusikan ke KPP setempat kayak gitu. Cuma memang ada tesnya sih. Wow, menarik. Seru banget ya perbincangan tentang pajak kita hari ini, walaupun berat bahasanya dan aku harus mengingat apa ya pajak. Apa ya? Iya, betul. Nah, untuk mengakhiri sesi podcast kita hari ini, Esther, ada nggak sih kamu harapan terkait pajak di Indonesia sebagai generasi muda ataupun sebagai lulusan akuntansi yang udah jatuh bangun lah di pajak ini? Kalau dari aku mungkin dari sisi kitanya ya, semoga kayak balik lagi kayak tadi, orang-orang lebih aware, lebih sadar tentang pentingnya pajak dan juga patuh pajak, sadar terhadap kewajiban perpajakannya pribadi. Kalau dari aku sendiri sih prinsipnya selama kita bisa berkontribusi, kita bisa melakukan sesuatu yang baik, ya maka lakukanlah gitu. Karena pajak itu kan juga untuk masa depan kita semua ya digunakannya, dari misalnya pembangunan infrastruktur, dari pendidikan, semuanya tuh seharusnya balik lagi untuk kita sendiri gitu manfaatnya. Kalau untuk mungkin dari sisi pemerintahnya gitu, menurut aku pajak itu juga harusnya 2 arah sih, Kak. Selain kita juga patuh pajak, sadar pajak, kalau aku sih berharapnya lebih ada kayak semacam transparansi gitu kali ya. Transparansi tentang laporan-laporannya seperti digunakan untuk apa, supaya kita juga senang nih, oh ternyata apa yang kita lakuin ini ada dampaknya gitu. Aduh Esther, menarik banget kalau misalnya Esther tadi dibilang harapannya apa. Harapan pertama itu untuk masyarakatnya sendiri malah, bukan ke pemerintah ya. Harapannya terkait kontribusi. Nah kalau ngomongin kontribusi Esther, kira-kira kalau misalnya kamu diberikan kesempatan untuk punya kontribusi langsung terhadap sistem pajak di Indonesia, kira-kira kamu akan jadi apa tuh selain tadi tuh regulator? Aku sih jadi so far jadi pembayar pajak yang baik aja, Kak. Tepuk tangan dulu teman-teman. Sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita tidak banyak menuntut tapi kita lebih ke action langsung. Iya. Yaitu membayar pajak dengan taat dan karena itu sebenarnya kalau dianggapnya sebagai kewajiban juga akan terasa berat ya. Jadi kita lihatnya kayak, oh ya udah ini gue bayar pajak dan manfaatnya akan dirasakan sendiri gitu. Berharap yang terbaik aja. Mantap ya Jayazan. Nah Jayazan, untuk yang mungkin lagi bingung mau nyari kampus di mana gitu, boleh nggak sih kamu cerita nih ke adik-adik Jayazan, gimana sih perkuliahan di akuntansi, apalagi buat teman-teman di sini yang kepengen banget terjun di dunia pajak.
boleh sekalian promosi. Jangan lupa guys, masuk ke UPJ. Untuk akuntansinya itu kayak yang tadi sempat kita bahas ya. Ada pelajaran terkait dengan teori, praktiknya juga seimbang gitu, nggak hanya berat sebelah di satu sisi aja. Dan kita tuh sangat didukung oleh dosen-dosen untuk mengembangkan soft skill dan hard skill kita yang akan berguna juga di misalnya kita keluar di dunia pekerjaan, entah mau berkarir di perusahaan atau misalnya teman-teman mau buka usaha dan sebagainya. Itu oke banget karena ya tadi lingkungan yang mendukung, terus dari dosen-dosennya juga mengajarkan materinya tuh lengkap kayak gitu sih. Jadi jangan takut untuk masuk ke sini. Sampai ketemu ya nanti. Sampai ketemu sama kamu di UPJ, Di UPJ dengan kesempatan yang lainnya. Betul. Bisa jadi nanti kamu akan datang lagi ke UPJ dengan membawa banyak opportunity baru untuk teman-teman yang akan join di UPJ Jason lainnya ya. Iya. Benar gak? Amin, kita aminkan. Amin. Esther sukses terus ya. Semoga melambung terus, tidak berhenti sampai di EY tapi di perusahaan-perusahaan lainnya yang tarafnya internasional lainnya. Amin dulu. Amin. Jangan lupa tetap terus bawa nama UPJ ya. Iya betul Kak. Siap. Esther? Terima kasih untuk kesempatan untuk ngobrol hari ini Esther. Sangat senang ngomongin pajak. Dan jangan lupa teman-teman, selamat hari pajak nasional bagi Jayazen semua yang nonton. Jangan lupa untuk jadi masyarakat aktif. Dan sadar pajak. Dan sadar pajak. Dan patuh pajak. Sehingga semua masyarakat elemennya dimanapun, bukan hanya di Bintaro ataupun Jakarta, bisa merasakan dampaknya yang menarik ya, iya. Yang signifikan, betul. Biar supaya teman-teman kita yang di pedalaman bisa juga punya kehidupan yang jauh lebih baik. Benar tidak? Setuju. Oke, teman-teman Jason, nggak berasa bahwa podcast kita sudah berakhir di sini, tapi tenang aja, kita akan ketemu lagi di podcast lainnya di The Perspective Alumni dengan episode yang jauh lebih menarik. Jangan lupa juga kalau misalnya teman-teman ada mau ngebahas 1-2 topik, boleh diisi di kolom komentar, atau untuk teman-teman angkatannya Esther boleh juga komen Esther kangen. Oke teman-teman Jason, sampai ketemu di Perspektif Alumni lainnya. Bye bye.